Ya berawal dari pakai gamis yang masih kelihatan bentuk body, terus baru pakai kerudung yang masih tipis gitu kan, itu pun gamisnya nggak polos, ada corak-corak kayak kartun dulu, biasalah ya gitu lah. Pokoknya pengen kelihatannya pakai gamis, pakai rok, terus yang penting masih kelihatan stylish gitu kan, mau kelihatan ibu-ibu banget gitu kan. Nah setelah dari situ mulai terbiasa. Hai, selamat datang di podcast Rumpi bersama Nazma di Ruang Motivasi dan Inspirasi. Sekarang aku sudah bersama dengan tamu spesial kita. Hari ini aku tentunya tidak sendiri. Halo Nura. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat banget. Dari kemarin sempet agak flu ya, lagi musim nih, kena juga sekeluargaan, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Iya, untungnya sekarang sudah nggak zamannya COVID ya. Kayaknya kalau misalkan emang sekarang zamannya COVID, batuk karantina lagi. Pasti tuh. Pasti banget. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, seperti yang Nura lihat, sehat walafiat. Dan tentunya hari ini saya sangat berterima kasih sama Nura karena sudah hadir di podcast ini. Tema kita hari ini, hijrah itu bukan hanya butuh proses tapi juga progres. Oke, bismillah ya, mudah-mudahan nanti ada beberapa cerita mungkin yang mau disampaikan. Mudah-mudahan ceritanya ini menginspirasi karena semua proses hijrah itu tidak sama ya setiap orang. Iya, terus betul. Kemudian ya memang backgroundnya juga berbeda-beda toh gitu. Jadi mungkin nanti ada yang saya ceritakan dari pengalaman pribadi tentunya. Iya, betul. Gitu. Dan saya senang banget lihat Mbak Najwa hari ini, selalu terlihat luar biasa. Masya Allah, terima kasih Nura. Saya ingat loh dulu waktu kita kuliah sama-sama kuliah S1 ya. Waktu itu kan Nura masih pakai celana jeans, bajunya masih yang biasa potongan gitu ya. Dan alhamdulillahnya Masya Allah, semoga nantinya ke depan saya juga bisa ikut ya hijrah. Itu awalnya gimana sih ceritanya? Gimana ya, saya sih sampai sekarang gak nyangka juga ya kan, dan gak ada rencana gitu kan. Dan saya juga yakin namanya gak ada yang namanya kebetulan, pasti semua sudah diatur kan. Jalannya aja yang berbeda-beda gitu. Dulu itu Mbak, awalnya kita kuliah seperti biasa kan, masih zamannya jahiliyah gitu ya. Kampus pakai high heel, celana ketat. Saya masih ingat itu. Pokoknya aduh centil banget deh gitu kan. Apalagi anak manajemen kan. Biasalah. Ala-ala kayak pegawai asuransi gitu. Oke. Jadi dulu itu sempat di awal semester masih yang maunya modis nih gitu kan, modis dengan di pikiran pokoknya stylish modis gitu. Terus sampai semakin kesini, kalau nggak salah dulu itu di semester 5. Di semester 5 itu ada lihat salah satu teman gitu kan, yang kok dia keren ya gitu ke kampus pakai gamis gitu kan. Enggak bercadar ya, cuman pakai gamis. Baru pakai gamis aja, hijab syar'i. Ini ya. Nah, kok lihat dia tuh keren gitu kan. Mungkin enggak semua orang memandang dia itu keren. Betul. Kan. Gitu. Setiap pandangan orang tuh pasti beda-beda, kok lihat dia keren. Tapi di situ belum ada keinginan aku untuk seperti itu. Baru ngelihat keren aja ya. Kayaknya aja. Keren ini. Iya, keren dia. Ternyata cocok juga ke kampus pakai gamis gitu, malah terlihat sopan gitu kan. Dan terlihat elegan mungkin ya. Nah, terus setelah berapa lama, mungkin selang beberapa bulan ada kabar teman dekat ini sakit. Nah sakitnya ini mungkin boleh saya sebut lupus. Jadi beliau ini nggak boleh kena sinar matahari. Jadi harus ditutup terus gitu kan. Mau tidak mau cara nutupnya itu ya dengan baju panjang, kerudung panjang, syar'i lah ya. Walaupun dasarnya syar'inya bukan untuk betul-betul mengikuti syariat gitu mungkin ya, hanya untuk menutupi agar gak kena sinar matahari. Nah di situ inisiatif lah untuk oke lah coba temanin gitu kan, temanin. Ya berawal dari pakai gamis yang masih kelihatan bentuk body, terus baru pakai kerudung yang masih tipis gitu kan, itu pun gamisnya nggak polos, ada corak-corak kayak kartun dulu. Biasalah ya. Gitu lah, pokoknya pengen kelihatannya
pakai gamis, pakai rok, terus yang penting masih kelihatan stylish gitu kan, Iya, mau betul, kelihatan ibu-ibu banget gitu kan. Nah setelah dari situ mulai terbiasa, terus kejadian kena knalpot betis yang sebelah kiri atau kanan ya, saya lupa gitu kan. Digonceng? Enggak, pas dulu kenapa ya, pokoknya ada kejadian saya lupa banget tuh kejadian kenapa kok bisa kena knalpot, akhirnya nggak bisa pakai celana. Jadi akhirnya pakai rok terus gitu kan. Kok enak ya lama-lama gitu ya, kan. Nyaman, nggak capek gitu ya. Gitu. Jadi setiap hari pakai rok, pakai gamis, pakai rok, pakai gamis gitu kan. Nah terus serang beberapa lama itu ada satu kejadian yang emang ini masalah kesehatan sih ya. Masalah kesehatan karena kan dulu masih tinggal di KPJ Peluang Pasir Jaya. Iya, salah satu desa di Kabupaten Pasir ya. Betul. Jadi sudah tiap minggu kita ya ke kampus. Iya, betul. Setiap kuliah itu kan bolak-balik, apalagi mau semester akhir nih harus banyak konsul. Pakai motor kan waktu itu ya. Masih pakai motor bolak-balik. Jadi setiap hari mungkin kena paparan debu gitu kan. Iya. Terus jarang pakai masker, dulu males banget kan dulu kan pakai masker. Iya, kalau nggak COVID aja ngapain gitu kan pakai masker, udah nutupin kecantikan gitu. Iya betul. Kalau saya dulu karena waktu masih tinggal di Lori juga ya di desa, jadi kalau ke Grogot kan mesti pakai masker sih. Jadi sebelum ada COVID itu memang udah hobi banget pakai masker. Oke, lanjut. Ya, jadi waktu itu sempat batuk gitu kan. Batuk tuh lama banget, ini kayaknya sebulan lebih deh. Batuk terus. Oh gitu. Iya, sempat ini kenapa sih gitu kan. Akhirnya penasaran kan. Ke rumah sakit sendiri, periksa, dok ini kenapa ya? Oh ini ada penimbunan apa di sesak apa di dada gitu. Sempat ronsen juga waktu itu. Nah terus ini mau nggak mau harus ditutup terus, jangan kena debu gitu kan, jangan sampai dulu masuk. Tapi bukan ISPA gitu ya? Bukan, bilangnya karena aku nggak bisa ngeluarin dahak ya Mbak ya. Pokoknya susah lah, nggak bisa kayak orang ngeluarin dahak langsung dari mulut gitu kan, nggak bisa. Atau nggak bisa kayak gitu. Jadi benar-benar mungkin debunya tuh tertumpuk di situ. Jadi akhirnya, aduh ini gimana ya gitu. Akhirnya ya udahlah, inisiatif lah pakai masker. Coba pakai masker sekali 2 kali itu engap kan. Masker yang masih polosan itu kan modifikasi masker itu ada setelah COVID kan. Iya betul, dulu kan masih polos modelnya gitu-gitu iya aja. Jadi bikin pengap banget, nggak ada untuk hidung. Iya, dan bahannya juga kan panas ya, gerah. Iya betul, risih kan. Aduh pakai apa ini ya, ya udah kayak coba-coba pakai cadar yang tali, yang modelnya tali gitu. Oh iya, yang masih tali kayak masker cuman ke bawah gitu ya. Iya gitu, masih pakai itu pun warna-warni, masih pink dulu itu, hijau, krem gitu kan. Nah setelah itu oke lah coba, oh ternyata lebih nyaman pakai cadar ya gitu daripada masker ngap. Betul, gitu ya gitu. Jadi bolak-balik ke Grogot itu pakai cadar gitu, tapi sampai kampus lepas atau sampai rumah lepas gitu kan. Atau mau masuk desa KPJ aja saya lepas gitu kan, karena gitu. Dulu kan masih belum seperti sekarang kayak yang banyak, sekarang sudah Masya Allah yang pakai cadar banyak gitu. Jadi waktu itu karena terbiasa pakai cadar tali, terus lama-lama berani nih keluar masuk KPJ sama ke kampus tuh pakai cadar gitu kan. Nah yang bikin semakin kuatnya lagi ada satu, mungkin kalau saya bilang itu sebagai ujian hidup ya. Dan apa namanya, mungkin nggak semua orang anggap itu adalah alah paling gitu aja, kok dibikin lebay gitu kan, kok dibikin terlalu berlebihan gitu. Tapi mungkin bagi saya itu tuh hal yang sangat-sangat menyedihkan dan menyakitkan gitu kan. Saya nggak bisa bicara langsung, cuman pokoknya ada kejadian itu yang bikin hati saya sangat sakit sekali gitu kan. Jadi, intinya ada sesuatu yang membuat Nura itu merasa kayak sedih, galau gitu ya. Iya, mungkin kalau misalkan ya kita ceritain dulu, ya ampun kok lebay banget sih dulu sampai kayak gitu kan. Tapi kan itu kan sesuai dengan usia kan, maksudnya mungkin pada waktu masih itu zaman tahu. Iya betul. Jadi pada waktu itu tuh ya Allah ini kayak ujian terberat dalam hidup ya Allah gitu. Berasa kayak ini udah ujian yang paling berat dalam hidup gitu ya. Jadi astagfirullahalazim, pokoknya kayak hampir setiap malam itu. Jadi momennya tuh momen skripsi, ada kejadian itu, terus ada ini sambil skripsi gitu ya? Iya, pokoknya pas lagi sedihnya itu tadi. Jadi momen sedihnya itu bener-bener kayak bertubi-tubi banget gitu Mbak. Satu yang paling menyedihkan itu ditinggal kakek saya meninggal. Itu saya posisi di sini, nah kakek di Jawa kan, dan nggak bisa langsung ngelihat beliau
nggak ada gitu kan. Nura sama kakek juga termasuk dekat? Dekat banget dari dulu gitu kan. Terus dengar kabar itu berapa lama kemudian ditinggal teman dekat, ditinggal teman kerja. Itu udah deket banget, itu ditinggal juga. Terus yang paling lagi ditinggal sama seseorang lah kayak gitu lah ya. Iya. Di situ kan momennya kayak kok bersamaan banget gitu ya. Bersamaan gitu kan. Jadinya tuh sedihnya tuh luar biasa gitu, sampai kayak linglung, bukan linglung ya Mbak ya, dibilang linglung juga belum. Berasa kayak kaki di kepala, kepala di kaki. Jadi gitu. Mau ngapa-ngapain tuh melayang aja. Tidur blank. tuh nggak jelas kan, tambahnya lagi ngerjain skripsi. Waktu itu sampai berat badan aja sampai turun 46 kilo dari 55 ke 46 kilo. Wow. Drop. Pokoknya kurus. Tidur makan gitu nggak nyaman semua ya. Karena ujian itu datangnya tuh kok bersamaan banget. Bersamaan, waktunya berdekatan, satu belum sembuh, ada lagi satu belum sembuh, ada lagi gitu kan. Jadi akhirnya di situ mata ini nggak bisa disembunyikan dari tangisan kan. Sebab itu malu kan Mbak, ini harus ke kampus. Tapi mata sembab, aduh bagaimana skripsi, ya? mau konsul, ketemu gitu dosen. Dan itu kan nggak bisa bohong ya. Orang tuh ngelihat kita tuh pasti habis nangis, matanya sembab kayak Males gitu. kan disindir-sindir kayak gitu. Iya betul. Oke lah kalau gitu pakai cadar lah untuk menutupi kesedihan awalnya. Gitu kan, menutupi kesedihan. Dan itu pun dia masih cuma ke kampus doang. Di luar kampus kalau di area yang nggak kenal sama orang gitu kan, nggak sama-sama kenal, ya udah biasa aja gitu kan, terserah orang mau nilaiin habis nangis kan, mau gimana kan, yang penting ketemu sama orang yang dikenal itu, yang tahu ceritanya, itu nggak terlihat aku tuh baik-baik aja. Tapi apa-apa, teman-teman gitu. Waktu itu nanya nggak, kok Nura tiba-tiba langsung bercadar gitu? Ya banyak ya sih Mbak yang bertanya-tanya, bahkan yang menjudge gitu kan, ikut aliran ini aliran itu gitu kan. Iya betul. Belum sebanyak sekarang kan. Jadi dulu tuh benar-benar kayak diasingkan, pakai kerudung panjang aja dibilang ibu-ibu gitu kan. Terus pokoknya apalagi itu yang udah bercadar gitu kan, walaupun di situ masih warna-warni kan, masih kembang-kembang bercadar tapi masih kembang-kembang, masih pink gitu kan, masih pengen kelihatan cantik gitu kan. Betul. Nah terus setelah itu seiring berjalannya waktu, akhirnya ya mungkin karena udah nyaman, udah biasa, sayang nih gitu kan kalau misalkan dilepas. Akhirnya ketemulah sama seseorang yang Masya Allah beliau itu selalu setia dengerin curhat gitu kan, ngasih masukan, ngasih saran, coba ikut ngaji kayak gitu. Itu ikut pengajian gitu ya? Iya gitu, coba ikut ngaji, coba tambah circle-nya itu, mungkin dulu belum ada bahasa circle ya gitu. Jadi coba tambah teman-teman yang bisa mensupport, lingkungan gitu ya. Iya gitu. Dan sebenarnya orang itu pun belum pakai cadar malahan, tapi Masya Allah beliau itu ngasih aku satu set baju syar'i plus cadar, itu dia pun belum pakai, dan meskipun dia belum pakai sendiri ya, belum pakai, dan beliau pegawai bank. Nah di situ kayak semakin mengarahin aku untuk pakai gitu kan. Terus cobalah ikut ngaji gitu kan, ke salah satu pengajian. Nah terus setelah ikut ngaji, Masya Allah sambutannya itu Mbak luar biasa, bikin adem gitu ya, bikin Masya Allah ya, ternyata kalau kita berteman dengan orang-orang soleh itu kita benar-benar dirangkul, disambut gitu kan, walaupun gak kenal kita tuh disenyumin gitu, disapa gitu kan, gimana kayak gitu. Nah itu yang bikin ya Masya Allah ya, mulai sembuh sambil belum karuan nih sebenarnya. Tapi sudah mulai move on ya. Iya sudah mulai move on, tapi nggak bisa lupa ya. Baru mulai gitu. Jadi akhirnya udahlah pasrah aja. Setelah itu udah pasrah, udah bisa menjalani, mulai normal lagi nih hidup gitu kan. Walaupun sempat dari keluarga ada yang menentang, pasti ya dari. Oh iya betul, itu yang mau saya tanyakan, gimana tanggapan keluarganya itu pada saat kan sebelumnya enggak ini ya, bahkan jilbab besar aja enggak. Nah terus gimana tanggapan keluarganya? Mungkin bagi sebagian orang yang memang background keluarganya sudah syar'i kan nyaman ya, maksudnya nggak perlu ada pertanyaan seperti itu. Sedangkan mungkin kalau saya kan belum ya gitu, jadi memang backgroundnya juga belum ada nih keluarga yang seperti itu. Nah terus lihat perubahan nih dari pakaian gitu kan, tiba-tiba ini bercadar gitu. Jadi kenapa ini, ada apa? Iya sempat dipertanyakan juga gitu, tapi
nggak sampai klarifikasi yang gimana-gimana. Yang penting ya udah sekarang hidupnya udah beda, mau coba taubat lah gitu kan. Iya. Gitu tak jelasin taubat, mudah-mudahan ya doain gitu kan, mudah-mudahan semakin istiqomah kayak gitu. Ini masih belajar. Kalau orang tua sendiri waktu itu? Waktu itu sebenarnya kan kalau orang tua dulu di Jawa ya Mbak ya. Iya. Saya kan di sini sama bibi. Mungkin bibi sama orang tua di sana yang nggak terlalu yang nanya gimana banget gitu kan. Oh iya betul. Jadi ya udah berjalan aja menyesuaikan, tapi lama-lama orang tua paham aja ya. Paham aja. Oh anak saya ini alhamdulillah ini mau hijrah gitu ya. Gitu. Jadi pas kebetulan kesini waktu itu ketemu sudah memang syar'i gitu kan. Jadi orang tua tuh cuma pesan kalau kita udah ngaji gitu, kita udah kenal sunnah, jadi harus lebih baik lagi sama orang kayak gitu. Jadi jangan sampai ada bikin orang itu nggak seneng sama kita, harus lebih ramah. Kayak hubungan kita dengan Allah ini baik, tapi dengan manusia ini malah kayak sosialisasinya malah kurang, terus malah justru ada yang kayak kurang baik dengan sesama. Justru itu yang nggak seimbang ya. Iya, sebenarnya kan dulu kita hijrahnya baru dari penampilan ya Mbak ya, mungkin secara keilmuan, secara baru mulai belajar. Itu kan on proses ya, nggak bisa kita yang ujuk-ujuk ngaji langsung belajar langsung hafal berapa juz gitu kan, terus ngaji belasan hadis dihafal gitu kan, gak gitu. Yang penting sudah kita itu berusaha untuk menutup diri, mengikuti sebagian perintah Allah gitu kan, itu udah jadi bagian yang lebih baik lah daripada kita yang dulu. Dan gitu. juga menambah ini ya, circle kita itu lebih kepada yang misalnya ikut pengajian. Jadi circle-nya tuh sudah yang baik-baik gitulah, yang bisa membawa kita itu kepada yang lebih baik. Alhamdulillahnya itu semuanya setelah untuk memantapkan hati, mulai nih di packing nih baju-baju yang minim-minim itu. Oh iya betul. Di packing, terus waktu itu ada event pokoknya harus musibah kebakaran yang membutuhkan baju-baju layak pakai. Wah, kebetulan banget ini. Iya, jadi kebetulan setelah di packing, saya ya sudahlah bismillah dihibahkan walaupun berat ya. Iya betul. Dipakai enggak, memenuhi lemari doang gitu, tapi ya udahlah bismillah. Jadi gitu. saya juga pernah dengar ini. Salah satu ini ya ceramah dari Ustadz siapa gitu ya, bahwa cobaannya itu ketika kita mau menghibahkan ini ya, mau menyumbangkan misalnya pakaian-pakaian yang layak pakai, yang masih bagus, itu misalnya kita sudah ngambil di lemari nih, tadinya kan udah bertahun-tahun misalnya dipakai, intinya nggak dipakai sudah pakaian itu ya, tapi setelah kita mau menyumbangkan, langsung ada pikiran, kayaknya ini masih bagus kok, kayaknya aku masih bisa pakai kok. Itu ya udah. Ya udah, ini aku simpen aja dulu ya. Ini aduh tapi ini juga bagus deh. Kayaknya ini cocok kok kalau dipakai ke ini, nanti taruh lagi. Itu sudah ujiannya. Akhirnya baju-baju yang tadi ini kan nggak dikasih ke orang, terus nggak kepake juga akhirnya. Itulah ujiannya. Betul Mbak. Jadi waktu itu aduh sebanyak ini kayaknya sampai 2 kresek merah gitu kan. Wah, lumayan banyak itu. Lumayan banyak pengguna celana gitu. Yang aduh ini ya udahlah bismillah gitu kan. Tapi di situ posisinya belum banyak nih stok gamis sama stok baju. Karena baru kan? Iya, karena baru gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Ya udah itu relain pelan-pelan beli yang agak panjang. Di rumah itu udah nggak pakai kolor lagi gitu kan. Pakai celana panjang, pakai ya intinya udah mulai pakai rok kalau keluar rumah kayak gitu, terus udah mulai selalu pakai kerudung keluar rumah, dan kerudungnya udah agak panjang, udah nutupin dada. Dan semakin gitu kan. kesini tuh semakin nyaman gitu ya. Yang makin kesini makin kuat, dan yang paling menguatkan lagi, masya Allah dulu itu dipertemukan gitu kan ya, dulu kan jalan nikah itu kan ta'aruf ya. Masya Allah. Jadi nah pada waktu itu saking pernah dalam kondisi sedih banget tuh sampai kayak ya Allah udahlah pasrah. Jadi mama itu udah, Neng ayo nikah udah umur sekian gitu kan. Biasalah ya orang gitu. tua. Iya saya pikir
ini belum ada hilalnya nih gitu kan. Bagaimana? Gitu. Jangankan kita perempuan ya, Iya. laki-laki aja kalau disuruh nikah terus belum punya calon, biarpun ibarat kata modal ini sudah ready, tapi calon nggak ready, itu tuh susah banget asli. Itu sudah. Iya, karena pernah juga, maksudnya kayak saudara, oh ternyata laki-laki gitu juga ya. Nyari calon istri itu ternyata susah juga. Jadi gimana waktu itu? Iya, jadi waktu itu sholat maghrib, saking sedihnya, saking bingung. Ya Allah, ini gimana ya Allah gitu kan, udah disuruh nikah tapi belum ada calonnya gitu kan. Tuh nangis jadi-jadinya Mbak, dalam keadaan dia masih sakit gitu kan. Terus itu nangis banget. Akhirnya bunyi notif handphone. Iya. Gitu. Di situ dari pas baca dari seseorang yang Masya Allah beliau itu mungkin nganggap saya anak angkat gitu di sini ya kan, teman kayak di pengajian ya. Iya ya, beliau yang memang sering ngajak ngaji gitu kan. Iya. Gitu, saya manggilnya Umi ya. Jadi Umi ini ya selalu ngasih nasihat, masukan gitu kan. Nah terus ada notif dari Umi. Ada tuh dari Umi tuh. Akhirnya setelah baca ada yang mau ta'aruf. Wah, Masya Allah. Luar biasa. The power of doa ya. Masya Allah ya. Jadi ini air mata belum kering Mbak, gitu kan. Langsung air mata ya. belum kering. Sudah ada yang ngajak ta'aruf. Sempat ya terdiam sejenak sambil Masya Allah, siap Umi. Ya sudah gitu kan, mau gimana lagi kan. Betul. Ya udahlah, pasrah aja mau kayak apa bentuknya. Tapi yakinlah ketika kita diperkenalkan dalam suatu circle yang memang pada dasarnya lingkungan itu baik, insya Allah percayalah pondasinya juga pasti baik lah. Gitu. Saya yakin aja makanya berani kan. Makanya oke lah, insya Allah ini jalannya gitu kan. Tapi ya sudahlah, di situ belum benar-benar aduh gimana nanti kalau begini orangnya, begitu orangnya gitu kan. Kita membayangkan namanya ta'aruf kan. Nah, ya pastinya ada di dalam benak kita ya. Maunya kan kenal dulu atau segala macam gitu kan. Kayak dulu kan sempat beberapa kali mungkin yang namanya anak muda lah ya. Gitu kan, sempat dekat dengan beberapa orangnya. Tapi maksudnya tuh udahlah, oke, putuskan untuk ta'aruf. Gitu. Habis itu 8 bulan berjalan tanpa melihat orangnya, baru sekali doang waktu nazor. Tahapannya gitu kan, jadi kita tukaran CV dulu, habis itu nazor saling melihat fisik wajah gitu kan, baru tanya jawab sebentar aja. Nah habis itu oke, silakan kalau memang sama-sama oke, terus sama-sama sudah yakin gitu kan, saya bilang silakan datangi orang tua saya di Karawang. Gitu. Tapi iya gimana? Iya, jadi waktu itu ya sudah dikasih waktu mungkin dalam 1 hari ya. Jadi saya istihoroh, beliau istihoroh. Gitu. Jadi akhirnya sama-sama istihoroh dan insyaallah ketemu jawabannya. Tapi first impressionnya pada saat bertemu fisik nih, apa yang Nura rasakan? Lupa Mbak, udah lama soalnya kan, dari 5 tahun yang lalu sudah terasa kan di rumah tangga. Saya sudah anak 2 ini sekarang. Tapi kan momen itu momen pertama kali loh di ini ta'aruf. Ya dulu gimana ya, nggak gugup gitu nggak? Gugup banget Mbak, karena kan kita nggak tahu proses ditemani sama Umi ini. Iya, ditemanin gitu kan. Sama Umi ditemanin, terus beliau juga ditemani sama teman-teman, dan kita secara jarak jauh gitu kan. Iya betul. Ya di situ oke lah ya, dari face gitu kan, oke lah gitu. Nah dari situ ya udah, tinggal beliau kan mungkin juga punya karakteristik gitu kan, maunya punya calon istri yang seperti apa. Iya betul. Gitu kan. Nah ternyata saya mungkin salah satu nggak termasuk, karena beliau maunya tuh mungkin istri yang sudah bercadar. Tapi saya bilang saya ini belum. Tapi waktu itu bukannya Nura sudah bercadar ya? Sudah, tapi belum bener-bener pakai. Oh masih kadang-kadang lepas gitu ya. Masih buka tutup gitu kan, belum yakin. Terlebih kalau misalkan pulang ke Jawa, itu kan karena lingkungan juga belum sama sekali ya. Betul jadi banget menyesuaikan lingkungan gitu. Jadi waktu itu ya sudah. Nah setelah itu ya berselang 8 bulan menunggu beliau skripsi, saya bilang selesaikan dulu sekolahnya, habis itu kita atur tanggal segala macam. Jadi selama 8 bulan tuh nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada komunikasi. Nggak ada, setelah gitu kan. Waktu pertama kali ketemu itu ya? Iya gitu. Jadi silakan datangi orang tua saya. Kalau orang tua saya menyatakan iya, saya ikut
gitu kan, terserah Iya. penilaian orang tua saya bagaimana itu, dan beliau menjalani itu dan memberanikan diri walaupun belum pernah ke rumah gitu kan gitu. Jadi waktu itu ya sudah, setelah nikah nah baru Mbak benar-benar memantapkan hati, nutup diri ya karena perintah suami dan perintah Allah juga. Iya, gitu. betul Jadi banget. benar-benar yakin, alhamdulillah sampai sekarang, dan mudah-mudahan jangan sampai dicabut rasa nikmat ini, Amin gitu ya kan. Allah, insya Allah semoga selalu istiqomah. Amin. Karena kan proses hijrah itu memang berat ya. Ya yang Nura tadi katakan bahwa ya hijrah itu pertama kita ini dulu ya, tampilan dulu. Nah setelah itu kemudian menata hati. Jadi ada progres gitu ya. Iya, jadi bertahap, nggak Iya. bisa, dan saya pun melewati itu nggak sebentar. Iya Mungkin dulu betul. kita kuliah tahun berapa? Iya. 2015 mungkin ya. Iya 16-17 lulus. Iya, 2015, 16, 17, selama 3 tahun itu mungkin itu proses cambukan buat diri gitu kan, Iya. sampai yang mudah-mudahan sampai sekarang udah mungkin hampir 10 tahun ya Iya. gitu kan. Karena meskipun dari awalnya itu kan motivasinya kan ya supaya nggak kelihatan Iya, sedih. nggak kelihatan sedih, Kemudian lama-lama nyaman meskipun awalnya itu kan kayak buka tutup. Iya. Nanti mau masuk ke kampung udah buka lagi supaya nggak ada komentar-komentar inilah, nggak mau banyak komentar aja gitu. Iya betul. Akhirnya lama-lama ya Allah kasih hidayah gitu ya. Iya, mungkin itu yang dinamakan hidayah kali ya. Iya betul. Terus Masya Allah, rasanya itu ya kembali kadang, ya Allah mungkin kalau dulu aku nggak sesakit itu, mungkin sekarang aku nggak tertutup seperti ini gitu Iya kan. betul. Gitu. Dan sampai sekarang pun belum sempurna ya Mbak ya, selalu masih banyak kekurangan sebagai manusia gitu kan. Tapi jangan sampailah ada satu kekurangan sehingga kita tidak melaksanakan kewajiban yang lain gitu Iya kan. betul. Gitu. Jadi coba apa yang bisa kita lakukan sekarang, dan alhamdulillah sekarang mungkin lebih banyak teman gitu kan. Jadi sekarang nggak sendiri ya, dan perkembangannya di Grogot ini pun Masya Allah ternyata Iya betul. banyak ya, Masya Allah ya. Iya sekarang sudah banyak. Jadi orang tuh ngelihat sekarang tuh orang bercadar tuh udah biasa aja. Kalau dulu kan kayak bahkan kayak ada loh yang merasa kayak takut apa segala kan. Awal-awalnya dulu nggak banyak. Kalau sekarang mah udah ini ya, bahkan udah menjadi salah satu tren. Iya benar Mbak. Iya. Walaupun ya nggak semua orang, nggak semua yang bercadar itu mungkin secara keilmuan ataupun apa yang pedoman yang dia ambil itu di guru yang sama gitu Iya, kan. betul. Beda, tapi setidaknya mungkin dengan kita mulai dari penampilan gitu kan. Kalau memang hati ini yang memang nggak bisa, siapa yang Iya. bisa baca hati kan. Betul. Kemudian yang penting ya setidaknya kalau sudah berpenampilan seperti ini ada tameng, biar kita tuh nggak melakukan hal-hal yang nggak baik gitu Iya kan. betul. Sekarang mah enak Mbak, maksudnya tuh kalau dulu kan galau-galau, depresi ya, depresi kayak gitu-gitu tuh ya obatnya ya paling apa namanya ya, ngurung diri gitu Iya, kan. macam-macam. Macam-macam. Jadi kalau itu hijrah ya alhamdulillah itu dapat hidayah gitu ya, dan alhamdulillahnya sekarang Nura sudah bangkit, move on, dan alhamdulillah sudah sesukses sekarang. Masya Allah, kalau dikatakan sukses setiap orang punya perspektif masing-masing. Iya. ya, Mbak, ya. Tapi menurut saya ya kesuksesan itu ketika kita bisa lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Iya. Gitu kan. Dan ya alhamdulillah sih semua aktivitas sekarang tuh ya udah nggak malu lagi ketemu orang gitu kan. Udah dulu sempat mungkin takut ya, minder kalau ketemu orang, takut ditanyain, takut begini, takut Iya. begitu. Sekarang gitu kan. sudah free ya. Sekarang udah Sudah kayak- merdeka sesuai dengan bulan Agustus. Betul sekali. Pokoknya kita tuh kalau bukan diri kita yang memerdekakan diri sendiri, Betul. siapa lagi gitu kan. Iya. Pokoknya sekarang oke lah, kembalikan semangat kayak Nura yang dulu gitu kan. Iya. Jangan sampai padam gitu kan. Setiap hari kita harus punya semangat baru, setiap hari kita harus punya program gitu kan, target-target baru. Yaitu tadi yang Mbak Najma bilang harus berprogres. Iya, gitu. karena kalau stuck di tempat niat doang tuh ya nggak ada progres, Nggak ada karena progres. hijrah itu bukan hanya butuh proses tapi juga butuh progres. Iya, betul. Mungkin ada ini sepatah dua kata dari Nura, atau ada yang ingin mau disampaikan?
yang saya sampaikan itu mungkin pesannya adalah ketika kita sudah ada niat, berarti Allah sudah menunjuk diri kita untuk menjadi lebih baik kan ya. Betul. Jadi kita harus bisa mengisyaratkan ya kebaikan itu dengan cara memaksa diri, membiasakan diri gitu kan, memantapkan hati untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Jadi setiap kali ada Allah kasih jalan untuk hijrah itu mungkin nggak selalu yang seperti ini ya Mbak ya. Iya. Gitu, setiap orang berbeda-beda. Tapi yang penting hijrah itu hijrah yang lebih baik. Hijrah kan berpindah. Jadi jangan sampai berpindahnya ke yang buruk. Iya betul. Kita punya hak untuk bisa memilah jalan kita. Kita punya pilihan, jadi gunakanlah pilihan yang kita punya untuk hal kebaikan. Itu aja sih Mbak. Oke, makasih banyak Nura karena sudah hadir di podcast ini. Dan intinya hijrah itu bukan hanya butuh proses tapi juga butuh progres. Terima kasih karena sudah menonton video ini. See you and bye-bye.